Sahabat, pernah nggak kamu merasa uang selalu menjauh dari kamu? Susah sekali rasanya mendapatkan uang, apalagi untuk bisa jadi orang kaya. Padahal kamu sudah berusaha sangat keras. Sementara itu, kamu lihat orang lain tampak dengan mudah mendapatkan uang dan hidup dalam keberlimpahan. Mungkin masalahnya bukan terletak pada usaha kamu, melainkan pada cara kamu berpikir tentang uang. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana pola pikir yang keliru tentang uang bisa menjadi penghalang utama untuk mendapatkan kekayaan. Selain itu, kita akan membahas bagaimana cara mengubah pola pikir ini agar impian kita menjadi kaya dapat terwujud. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Coba bayangkan, kamu sedang dalam perjalanan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Kamu mengandalkan Google Map untuk menunjukkan jalan yang benar. Namun setiap kali Google Map memberikan arahan, kamu malah semakin jauh dari tujuan kamu. Kamu terus berputar-putar tanpa henti dan tujuan kamu tidak pernah tercapai. Kamu mungkin jadi bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan peta ini? Sahabat, analogi ini mencerminkan bagaimana pola pikir kita tentang uang dapat menghambat kesuksesan keuangan kita. Seperti aplikasi peta yang salah, pola pikir yang keliru tentang uang dapat membuat kita mengambil jalan yang salah, yang akhirnya membuat kita tetap terjebak dalam masalah keuangan, sekeras apapun kita berusaha. Sekarang, mari kita bahas beberapa pola pikir yang keliru tentang uang, yang membuat kita tidak bisa kaya. Pola pikir yang pertama, uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang meyakini bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, atau orang kaya pasti serakah. Keyakinan ini membuat mereka merasa bersalah atau menghindari upaya mencari uang lebih banyak. Padahal, uang adalah alat netral. Yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya. Uang bisa menjadi sarana untuk mencapai hal-hal baik, seperti membahagiakan keluarga, beramal, membantu orang lain, atau memperbaiki kualitas hidup kita. Pola pikir keliru selanjutnya adalah saya tidak akan pernah bisa kaya. Ada yang berpendapat saya tidak akan pernah bisa kaya karena selama beberapa generasi keluarga saya hidup dalam kemiskinan. Pola pikir ini dapat membatasi tindakan kita dan menghentikan kita dari berupaya memperbaiki kondisi keuangan. Ini seperti peta yang beritahu kamu bahwa tujuan kamu terlalu jauh atau tidak mungkin dicapai. Padahal setiap orang bisa menjadi kaya melalui kerja keras dan pengelolaan keuangan yang baik. Banyak contoh orang yang berasal dari keluarga miskin namun berhasil mencapai kesuksesan dan kekayaan. Pola pikir keliru selanjutnya adalah uang tidak penting, yang penting bahagia. Betul, uang bukan satu-satunya faktor kebahagiaan. Tapi ingat, memiliki keuangan yang cukup dapat memberikan ketenangan pikiran dan memungkinkan kita untuk mengejar hal-hal yang benar-benar membuat kita bahagia. Kalau kita tidak punya uang yang cukup, pikiran kita akan terfokus pada bagaimana cara mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yang kadang harus mengorbankan kebahagiaan diri dan keluarga. Pola pikir yang keliru selanjutnya adalah kaya itu takdir. Ada juga orang yang berkeyakinan bahwa jadi orang kaya adalah takdir. Akibatnya, hal ini bisa membuat orang hanya pasrah dan kurang termotivasi untuk berusaha. Kenyataannya, kebanyakan orang kaya mencapai kesuksesan melalui usaha keras dan pengelolaan keuangan yang cerdas. Kita perlu percaya bahwa dengan usaha yang konsisten dan strategi yang baik, kita bisa mencapai tujuan keuangan kita sama seperti siapapun. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Pola pikir yang keliru selanjutnya adalah saya harus mengikuti tren untuk terlihat kaya. Di era digital ini, banyak orang terjebak dalam perilaku konsumtif karena terpengaruh oleh promosi di media sosial.
Mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya karena melihat orang lain membelinya. Mereka menjadi korban FOMO, takut dibilang ketinggalan zaman dan tidak ikut tren. Yang lebih parah, ada yang sampai berhutang untuk memenuhi keinginan ini. Pola pikir keliru berikutnya adalah menabung itu tidak penting, nanti juga ada cara. Ada yang berpikir, menabung itu tidak penting, nikmati saja apa yang kita punya sekarang. Toh hidup cuma sekali, nanti juga pasti ada caranya. Padahal sahabat, kita tidak pernah tahu kehidupan kita selanjutnya, apakah kita akan sehat terus, atau mungkinkah selamanya kita akan bekerja. Menabung adalah langkah penting untuk mengamankan keuangan kita di masa depan. Misalnya untuk biaya kesehatan atau pendidikan anak. Hal ini seperti memilih rute darurat di peta, yang penting untuk keamanan dan stabilitas finansial jangka panjang. Pola pikir keliru yang juga banyak dilakukan orang adalah berhutang itu normal, semua orang melakukannya. Cuma karena banyak orang yang melakukannya, bukan berarti itu hal yang oke-oke saja kan? Ingat pepatah lama, kalau teman lompat ke jurang, apa kamu juga mau ikutan? Mari kita lihat sekeliling. Banyak orang terjebak dalam penggunaan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa kemampuan melunasi tagihan secara penuh setiap bulannya. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa bahkan nekat mengambil pinjaman online atau pinjol, hanya untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Akhirnya kita lihat di berita, berapa banyak orang yang terjerat hutang pinjol, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah sahabat, setelah kita mengenali pola pikir yang keliru tentang uang, mari kita bahas langkah-langkah praktis untuk mengatasinya. Langkah pertama, lakukan detox pikiran. Mulailah dengan menyadari pola pikiran negatif kamu tentang uang. Tantang keyakinan itu dengan bertanya, benarkah demikian? Apa buktinya? Kemudian, gantilah dengan afirmasi positif. Contoh misalnya, ubahlah uang adalah sumber kejahatan menjadi uang adalah alat untuk berbuat baik dan meningkatkan kualitas hidup. Langkah yang kedua, lakukan visualisasi positif. Bayangkan diri kamu menggunakan uang untuk tujuan-tujuan positif. Visualisasikan bagaimana rasanya bisa membantu keluarga, berkontribusi pada masyarakat, atau mewujudkan impian kamu. Praktek ini dapat membantu mengubah persepsi kamu tentang uang menjadi lebih positif dan bermanfaat. Langkah selanjutnya, tambah literasi keuangan kamu. Tingkatkan pemahaman kamu tentang keuangan. Bacalah buku-buku finansial, ikuti kursus online, atau dengarkan podcast tentang keuangan. Pengetahuan yang lebih baik akan membekali kamu dengan alat untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan strategis. Kemudian langkah selanjutnya adalah tetapkan tujuan keuangan kamu. Tetapkan tujuan keuangan yang konkret dan realistis. Apakah itu menabung lebih banyak, melunasi hutang, atau memulai investasi? Memiliki tujuan yang jelas memberi kamu arah dan motivasi untuk tetap berada di jalur yang benar dalam perjalanan keuangan kamu. Sahabat, sekarang adalah saatnya untuk memperbarui peta keuangan kamu sendiri. Ubahlah cara kamu berpikir tentang uang dan bukalah pintu menuju peluang baru. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mengubah mindset kamu bisa membawa kamu lebih dekat pada kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Jangan biarkan pola pikir negatif menghalangi kamu untuk menjadi orang kaya. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.